Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja TPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatoni dengan NIM 242111856. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Al-Hariyah Badarussalam, Kasemen, Kota Serang, Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Peranan Wali Songo dalam Dakwah Islam di Indonesia di kelas 9 dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mari kita lihat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin dipimpin doa dulu. Untuk doa bersama dulu, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran, Bapak mau cek kehadiran kalian hari ini. Ya, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Muntoharo, Hakila, Hadir. Sri Mulyaningsi, Dea Siva Muharramah, Hadir. Anggia Astrida Julianti, Hadir. Alisa Fasiha, Hadir. Siti Jaya, Hadir. Faris Aldi, Sylvia, Hadir. Rodiatul Adawiyah, Hadir. Adi Email dan Hadir. Siti Humairah. Hadir. Alhamdulillah. Hadir semua anak-anak? Coba berdiri dulu deh. Berdiri. Coba tepuk semangat. MTS luar biasa. Terima kasih. Di sana aku berdiri.
Boleh kembali. Sekarang anak-anakku, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Silsilah wali songo. Ada yang tahu apa sih silsilah wali songo itu? Saya, Pak. Oh, silakan jawab. Silsilah adalah suatu garis keturunan atau hubungan keluarga yang menunjukkan hubungan antara individu-individu dalam satu keluarga atau dinasti. Silsilah dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul, hubungan keluarga, dan sejarah keluarga. Tepuk tangan. Tentang peran dakwah wali songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, ya. Dan Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal tokoh-tokoh wali songo dan peran mereka dalam penyebaran Islam di Jawa. Satu, ya. Yang keduanya, siswa dapat memahami metode dakwah wali songo dan strategi yang mereka gunakan dalam menyebarkan Islam. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak dakwah wali songo terhadap masyarakat Jawa dan peran mereka dalam membentuk budaya Islam di Jawa. Yang keempat, siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip dakwah wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kalian menonton video tentang pembelajaran hari ini. Setelah kalian nonton video, nanti kalian membuat kelompok dan berdiskusi dengan kelompok, ya. Bapak setelah berdiskusi akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti di situ diisi. Setelah itu nanti kalian harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tadi, ya. Baiklah anak-anakku, silakan nanti perhatikan video yang Bapak tampilkan dalam wali songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Berikut adalah peta konsep untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian wali songo. Yang keduanya, nama-nama wali songo. Yang ketiga, peran wali dalam penyebaran agama Islam. A. Pengertian wali songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela, pemanggil, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menerus beribadah kepadanya. Pengertian wali berdasarkan Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim.
Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang nyata. 3. Sunan Bonang atau Raden Maksum Ibrahim. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel yang berarti cucu dari Sunan Gresik. Sunan Bonang belajar agama di pesantren ayahnya Ampel Denta, dan beliau berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Di sana, Sunan Bonang mendirikan sebuah masjid Tangkal Daha. Sunan Bonang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel yang berarti cucu dari Sunan Gresik. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Sunan Derajat mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat berdakwah kepada masyarakat kebanyakan dan beliau menekankan kedermawan, kerja keras, dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal sangat cerdas. Beliau lebih mengusahakan kesejahteraan rakyat. Lalu setelah itu memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam. Sunan Derajat merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Derajat lahir di Ampel pada tahun 1470 Masehi dan wafat di Kedayu Gresik pada tahun 1522 Masehi. Sunan Muria atau Raden Umar Khalid. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria berasal dari salah satu nama gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak di daerah Kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria sering berperan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Sunan Muria lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Makamnya menyatu dengan Masjid Sunan Muria di salah satu puncak Gunung Muria. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh wali songo yang banyak berjasa menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan dari Raja Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati berdakwah di kota Cirebon dan menjadi pemerintahan kota Cirebon yang sesudahnya menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati lahir di Kairo pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tanggal 19 September 1568 Masehi, dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. C.
Peran wali dalam penyebaran agama Islam. 1. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. 2. Sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. 4. Sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. 5. Sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. 6. Sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. 7. Sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. 8. Sebagai tokoh masyarakat Islam yang dipegangi pada masa hidupnya. Wali Songo adalah sebuah sebutan untuk tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah para ulama utusan dari Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Strategi dakwah Wali Songo sangat bervariasi, masing-masing tergantung pada wilayah dan kondisi sosialnya. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang isinya adalah memain ataupun tidak berjudi, mengombe ataupun tidak mabuk, memaling yang artinya tidak mencuri, memadat atau tidak candu, dan memadon yang artinya tidak berzina. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq merupakan wali songo yang berdakwah di wilayah Kudus dan alat lainnya sebagai sarananya untuk berdakwah. Sunan Giri lahir pada 1442 dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaannya, perdagangan, dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islam. Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama lengkap Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Kairo pada 1448 dan hijrah ke Jawa mengikuti ibunya. Di tengah Jawa, Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politik. Itulah tadi para wali songo dengan tugasnya masing-masing. Dengan berbagai keahlian dan kreativitas mereka, Islam dapat tersebar di Nusantara. Bapak akan menjelaskan sedikit, ya, bahwa para wali songo mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ada yang dengan cara dia bermusik, ya, dengan cara wayang kulit, bahkan mereka harus berbaur dengan masyarakat karena ada salah satu di daerah di mana mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Jadi para wali ini benar-benar mempunyai kreativitas yang tinggi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Nah, lagi tepuk semangat. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya, nanti Bapak bagikan lembar kerja peserta didik, ya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Iya, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Ini silakan dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti setelah selesai hasil diskusi dengan teman-teman kalian, nanti maju ke depan ya, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerja kelompok ini ya. Nah, silakan ditulis, dikerjakan ya. Ditulis dulu nama kelompoknya, terus
ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya silakan tulis gitu ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, silakan dibuka bukunya, buku SK-nya dibuka. Yang ini ya, nah, dibuka buku SK-nya. Gimana? Sudah selesai anak? Sudah selesai? Sudah siap untuk membacakan hasilnya? Iya. Silakan untuk kelompok 1 dulu membacakan hasilnya. Silakan. Nomor 1, siapa saja wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa? Wali-wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa adalah 1. Sunan Ampel atau Syarif Hidayatullah, 9. Sunan Bayat, Maulana atau Maulana Maghribi. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Bagaimana cara dakwah Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Jawa? Sunan Ampel Raden Rahmat menggunakan beberapa cara dalam menyebarkan Islam di Jawa, antara lain yaitu 1. Pendekatan kultural. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 3, silakan kelompok 3 masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sunan Kudus memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Menara Kudus di Kudus, Jawa Tengah. Tepuk tangan. Terima kasih ke kelompok 3 yang sudah membacakan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah dengan cara 1. Menceritakan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga menggunakan cerita wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Terima kasih anak-anakku, kalian sangat luar biasa mempresentasikan hasil dari kegiatan diskusinya, ya. Jadi Bapak sangat bangga dengan kalian karena alhamdulillah kalian sudah memahami materi hari ini. Bapak tanya sekali lagi, apa sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi, Bapak akan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang lain, ya. Sudah siap anak-anakku? Sudah siap belum? Sudah. Dong ya, coba tepuk semangat. Silakan dari kelompok 1 dulu, mau bertanya ke kelompok berapa, silakan. Ya. Saya akan menanyakan. Ya, kelihatan. Ya. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 2. Siapakah wali yang dapat sebutan sebagai bapak dari para wali? Saya akan dari kelompok 2 akan menjawab kelompok 1 dengan keadaan menganggap bahwa wali songo kita dapat jawaban. Wali songo kita dapat Sunan Ampel Raden Rahmat. Betul. Terima kasih telah menjawab. Tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 2 mau bertanya ke kelompok berapa, silakan. Ya, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok. Ya, silakan. Ya. Wali yang dapat. Kemana dulu bertanya ke kelompok berapa? Saya akan mewakili dari kelompok 2 untuk menjawab ke kelompok untuk menanya ke kelompok 3. Siapa wali yang dapat disebutkan sebagai bapak dari
Lalu sunan Ampel. Siapa wali yang dapat disebutkan sebagai bapak dari wali? Saya dari kelompok 3 izin menjawab dari kelompok 2. Jawabannya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Silakan kelompok 4, kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok lain. Silakan. Ya. Silakan. Ya, berdiri. Ya, silakan. Saya Wakil Aulia ingin mewakili teman-teman saya yang akan menanyakan ke kelompok 4. Siapakah Sunan yang dikenal sebagai Sunan yang paling cerdas? Saya mewakili dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari jawaban untuk kelompok 3, yaitu Sunan Derajat atau Raden Pasin. Nah, tepuk tangan. Nah, terakhir untuk kelompok 4 silakan bertanya ke kelompok 1. Silakan. Saya dan Syifa mewakili kelompok 4 untuk bertanya untuk kelompok 1. Apa nama kerajaan yang didirikan oleh Sunan Giri? Kerajaan Giri. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Kerajaan Giri dari Kedaton. Iya. Nah, tepuk tangan lagi. Jadi anak-anakku ternyata kalian memang luar biasa dan Bapak tentang jempol buat kalian. Karena materi hari ini alhamdulillah semuanya bisa memahami. Sekarang Bapak tanya saya lagi, sudah paham dengan materinya? Ya. Anak-anakku, Bapak akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwa para wali songo, ya, mereka menyebarkan agama Islam dengan santun, dengan damai, ya, dengan mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Mereka mengikuti kesenian yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Wayang kulit, ya. Mereka jadi dengan cara mereka mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, kesenian di masyarakat, mereka dianggap ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Yang keduanya, kita harus meneladani, ya. Apa yang dari mereka yang harus teladani, yaitu meneladani sikap santun mereka, sikap pejuang mereka, ya, sikap gigih mereka dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, ya. Kita harus meneladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi anak-anakku, untuk kali ini belajarnya luar biasa, tetap semangat untuk pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Nah, terima kasih. Bapak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.